Bab 414. Terkejut. Yang melayani warrior yang bukanlah peonaan, melainkan seorang pengurus istana pusaka lainnya, bernama Purnama Dai. Nona mengatakan, jika tuan yang tidak ada urusan lain, silakan pergi saja. Nada bicara Purnama Dai ini sangat sopan, meskipun sedang mengusir, tetapi suara lembut ini membuat orang tidak bisa marah. Purnama Dai tentu saja tidak berani menyinggung warrior yang. Perlu diketahui, waktu itu dua pelayan peonaan karena menyinggung warrior yang langsung hilang dari bumi ini. Meskipun status dia lebih tinggi dari dua pelayan itu, tetapi dia juga tidak ingin mencoba, hanya orang bodoh yang akan tanpa alasan mencari musuh. Mendengar ini, warrior yang dalam hati pun merasa kecewa. Jika dia sudah tidak ingin ada hubungan dengan dirinya, kenapa dirinya harus terus mengganggu, dibenci orang? Berpikir seperti ini, warrior yang mengganggu kepala dan berkata, jika Nona tidak ingin berjumpa denganku, ya sudahlah. Kali ini aku ke sini masih ada satu hal, ingin membeli senjata hitam dan perisai hitam. Tidak tahu, kamu bisa menjualnya? Jika tidak bisa, aku hanya bisa pergi ke keluargaan wilayah utara saja. Purnama Dai diam sejenak, lalu berkata, tidak tahu tuan yang ingin membeli senjata hitam yang bagaimana, jika jumlah sedikit aku bisa menjualnya. Jika banyak, aku hanya bisa melapor pada Nona. Warrior yang berkata, sangat banyak paling rendah juga harus di atas tahap bumi tingkat menengah. Purnama Dai tersenyum dan berkata, kalau begitu aku hanya bisa melapor pada Nona, tuan yang tunggu sebentar. Selesai berkata, Purnama Dai memutar badan mau pergi. Di saat itu, warrior yang pun memanggilnya, Purnama Dai pun membalikkan badan dan berkata, tuan yang ada urusan apa lagi? Warrior yang diam sejenak, lalu menggeleng kepala dan berkata, tidak ada apa-apa. Awalnya ingin menyuruh dia membawa pesan untuk peonaan, setelah dipikir-pikir sudahlah. Tetap seperti pemikiran tadi, jika dia tidak ingin ada hubungan dengan dia terus mengganggunya akan membuat dia merasa jengkel. Purnama Dai melihat warrior yang, lalu mengangguk kepala dan pergi. Di lobi, warrior yang pun diam, jujur saja, perasaan dia sangat sedih. Dia datang ke sini juga tidak banyak berharap apa, dia mengetahui dari kemampuan, latar belakang lebih hebat dari dia. Dari sisi manapun, dirinya lebih lemah. Tetapi dia tidak pernah memanfaatkan dia atau mengandalkan latar belakang dia. Kesini hanya ingin mengucapkan kata perpisahan dengan diam. Setelah kembali ke wilayah selatan, mungkin tidak akan berjumpa lagi. Sudah lewat cukup lama, tetapi tidak ada orang yang datang, warrior yang menggeleng kepala dan bersiap untuk pergi. Di saat ini, seorang wanita berbaju hitam mendadak muncul di depan warrior yang. Wanita ini ditutupi oleh kerudung hitam, wajah tidak terlihat dari jelas. Jika dia tidak bicara, mungkin tidak bisa membedakan dia wanita atau pria. Kamu ingin membeli senjata hitam? Nada bicara wanita ini sangat dingin, ada rasa tidak senang. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, mau beli banyak. Kamu sanggup membelinya? Ujar wanita tersebut. Jika tidak sanggup, aku juga tidak akan datang. Jawab warrior yang. Aku tidak percaya. Warrior yang menaikkan bahu lalu berkata, jika seperti ini, aku pergi ke keluargaan wilayah utara saja. Kenapa berpikir beli di sini? Karena teringat peonaan pernah membantunya, tetapi malah ditolak. Dia tentu saja tidak akan terus memohon, warrior yang tidak mungkin akan menurunkan martabat dia. Tanpa ragu-ragu, warrior yang memutar badan berjalan keluar. Di saat dia melangkah keluar dari pintu, wanita berbaju hitam kembali muncul di depannya.
Wanita berbaju hitam ini tidak berbicara, menatap warrior yang tatapan dipenuhi dengan kebencian. "Jika bukan karena dia, aku sudah membunuhmu," ujar wanita berbaju hitam dengan nada dingin, tangan sudah dikepal dengan erat. "Kamu memang bisa membunuhku." Warrior yang juga tidak membantah, dia ingin membantah, tetapi tidak ada hak itu. Wanita ini ingin membunuhnya, dia juga tidak bisa menahan, kecuali Pak Tuamu selalu mengikutinya, menghalangi pembunuhan dari wanita ini, bahkan naga putih pun tidak bisa mengalahkannya. Dia seorang pendekar hitam alam spiritual, mengalah pada master alam kaisar, ini memalukan. Bagi warrior yang ini, tidak memalukan. Di saat ini membantah atau berlagak, hanya akan dibilang bodoh atau cari mati. Mendengar perkataan warrior yang wanita berbaju hitam ini hanya menggenggam erat tangan, tidak menyerang. Dia ingin sekali menghajar warrior yang, jadi perkataan yang dia ucapkan tadi hanya ingin warrior yang membantah, lalu dia pun mendapat alasan untuk menghajarnya. Sayangnya, warrior yang tidak memberi alasan untuk dia, dengan alami mengaku kalah, dalam hati pun sangat kesal. Tidak lama kemudian, wanita berbaju hitam itu pun berkata, "Ikut denganku." Warrior yang merenggangkan bahu, ikut naik ke atas. Wanita berbaju hitam ini membawa warrior yang ke sebuah ruangan rahasia yang luas. Warrior yang menebak, ruang rahasia ini mungkin bisa tinggal puluhan orang lebih. Di dalam ruang rahasia ini masih banyak kamar kecil, di pintu kamar kecil ini ada tertulis isi yang ada di dalamnya. Melihat memo yang tertempel di setiap kamar, warrior yang pun merasa kaget. Terkejut dengan kekayaan keluargaan. Warrior yang berani bersumpah, kekayaan 6 kekuatan besar wilayah selatan digabung, tidak akan sebanyak kekayaan keluargaan. Di sini, hanya kamar yang menyimpan senjata hitam tingkat langit, teknik dan keterampilan hitam, sudah ada 100 lebih kamar. Untuk tingkat bumi, itu tidak terhitung, untuk tingkat bumi ke bawah, setelah mencari, warrior yang tidak menemukan tingkat bumi ke bawah. Inikah kekayaan yang melimpah? Saat ini, andai saja di samping warrior yang ada pembunuh super, dia pun muncul niat merampok. Ini semua benda pusaka keluargaan. Yang terbaik semuanya ada di sini. Tanya warrior yang. Yang terbaik tidaklah di sini, tetapi, kamu juga tidak ada kemampuan membelinya. Ujar wanita berbaju hitam dengan santai. Meremehkan. Warrior yang juga tidak peduli. Lagi pula dia tidak kepikiran membeli yang lebih baik. Jika ada benda yang lebih baik dari tingkat langit, dia juga tidak berani diberikan pada pembunuh untuk menggunakan, ini hanya akan membuat Master Super menjadi iri. Pilih saja. Asalkan ada uang, mau berapa banyak pasti ada. Ujar wanita tersebut dengan santai. Warrior yang pun bimbang, lalu berkata, "Aku ingin bertanya, apakah ada yang cocok untuk pembunuh?" Asalkan yang cocok dipakai untuk pembunuh, semuanya aku mau. Masalah harga tidak perlu khawatir, aku berani ke sini, pasti membawa uang yang cukup. Wanita berbaju hitam ini melihat warrior yang, lalu masuk ke sebuah kamar, mengayunkan tangan, 8 macam senjata hitam berwarna hitam muncul di depan warrior yang dan berkata, "Ini adalah seragam lengkap roh, ada topi, baju, pelindung siku, perisai dalam dan sepatu. Semuanya adalah senjata langit tingkat bawah, semuanya juga ada rune yang diukir oleh Master Rune Langit. 8 ini digabung akan mengaktifkan keterampilan hitam tahap langit tingkat bawah, menyerbu dan menusuk. Keterampilan hitam, menyerbu dan menusuk." Mendengar penjelasan wanita berbaju hitam ini, hati warrior yang sudah bergerak. Bisa dalam sekejap mata meningkatkan kecepatan 1 kali lipat.
Wanita berbaju hitam lanjut berkata, seragam roh lengkap ini juga bisa menyembunyikan aura, tidak perlu sengaja menyembunyikan. Intinya, seragam roh ini memang sengaja dibuat untuk pembunuh. Baik, aku mau 200 set. Warrior yang sangat semangat, jika bisa membiarkan 105 sahabat dia memakai seragam ini, kemampuan mereka pasti akan meningkat pesat, membunuh beda alam bukan lagi mimpi. Warrior yang bahagia, tidak melihat saat ini wanita berbaju hitam sedang menggenggam erat tangannya. 200 set. Saat ini wanita berbaju hitam ini membunuhnya. 200 set seragam roh, ini seberapa banyak? Setiap bagian adalah senjata langit tingkat bawah. 200 set berarti 1600 senjata hitam tingkat langit kelas bawah. 1600 senjata hitam tingkat langit kelas bawah. Dia menganggap seragam roh ini senjata hitam level kuning. Dia mengayunkan tangan kanan, seragam roh pun kembali ke kamar, lalu memutar badan pergi. Dia merasa, dia di sini akan tidak tahan untuk membunuhnya. Orang yang ada di depannya bukan datang membeli barang, melainkan datang membuat keributan. Karena harga dari 1600 senjata hitam tingkat langit, meskipun sekte peringkat 9 mungkin juga tidak sanggup membelinya. Sedangkan warrior yang hanya seorang diri, berdasarkan informasi yang tertera, dia sangat miskin, memang sanggup membelinya. Wanita berbaju hitam ini merasa, jangankan 1600 buah, satu buah pun dia tidak sanggup membelinya. Di saat wanita berbaju hitam akan keluar, mendadak, terdengar suara warrior yang, dengan benda ini, apakah bisa menukarkan satu set seragam roh? Wanita berbaju hitam pun berhenti, memutar badan, di saat melihat benda yang ada di tangan warrior yang, dia segera menghilang dari tempat muncul di depan warrior yang. Bersambung.